Taman Sejahtera Bogor melakukan aksi protes hingga berujung ricuh. Penyanyi dangdut Lesti Kejora melaporkan sang suami Rizky Bilar ke polisi karena alami KDRT. Badai Ian menyisakan kehancuran di Florida, Amerika Serikat. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Termasuk orang tua almarhum Brigadir Joshua bersama kekasih Joshua datang ke Jakarta setelah Kejaksaan Agung menetapkan berkas perkara kasus pembunuhan Joshua lengkap. Bersama saya Brema Latenaya, inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita mulai dari informasi 2 peristiwa kebakaran akibat aktivitas memasak terjadi di Jakarta. Sebuah rumah ludes terbakar akibat sang pemilik lupa mematikan kompor, sedangkan sebuah rumah makan hangus akibat api membesar saat karyawan sedang memasak. Kobaran api melalap habis sebuah rumah di Jalan Komplek Pertambangan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Hembusan angin yang kencang serta banyaknya material bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat melalap habis seluruh bangunan. Saat terjadi kebakaran, penghuni rumah sedang tidak berada di rumah. Api diduga berasal dari bagian dapur karena sang penghuni lupa mematikan kompor saat pergi. Kebakaran berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 16 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Sudah kebakar, Pak. Oh, berarti rumah itu dalam keadaan kosong ya, Pak? Kosong, betul kosong. Tapi lagi sebelumnya ada aktivitas masak? Ada masak, tapi orang udah nggak ada, udah ke kantin. Oh, berarti ya dari dapur ya, Pak, awal api? Dapur, kayaknya. Posisi saya ada di luar, Pak, luar rumah. Sementara itu, kebakaran diduga akibat aktivitas memasak juga menimpa sebuah restoran ayam goreng di Jalan Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis pagi. Api diduga muncul dari kompor saat karyawan sedang memasak. Bahkan hembusan angin yang kencang membuat kobaran api menyambar ke beberapa kabel saluran udara yang berada di sekitar lokasi hingga mengeluarkan percikan api. 3 unit mobil pemadam kebakaran dan 11 personil diterjunkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran tersebut dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Seorang bocah perempuan 9 tahun tewas setelah terjebak kobaran api. Api berasal dari kebakaran rumah di Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat. Sebuah rumah warga di kawasan Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat terbakar hebat. Warga berjibaku untuk memadamkan kobaran api yang menghanguskan rumah di permukiman padat penduduk ini. Kobaran api akhirnya bisa dijinakkan dalam waktu 1 jam dan tidak merembet ke bangunan lainnya usai regu damkar diterjunkan. Peristiwa ini merenggut seorang korban, yaitu bocah perempuan berusia 9 tahun yang tewas karena terjebak di dalam kamar. Isak tangis keluarga tak terbendung saat jasad korban tiba di rumah duka usai diotopsi. Saat peristiwa, korban tengah bersama adik yang berusia 3 tahun di dalam rumah. Tapi dugaan sementara tadi, ya, dugaan sementara ya, itu dari keterangan saksi juga mungkin ada konsep istri, juga. Saat ini korban sudah dimakamkan di tempat pemakaman umum yang lokasinya tidak jauh dari lokasi kebakaran. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Sebuah mobil bertabrakan dengan mobil box di Jalan Cikditiro, Mamuju, Sulawesi Barat. Mobil Fortuner yang diketahui mobil dinas milik Pemprov Sulbar tersebut terbalik dan terseret hingga 10 meter usai bertabrakan. Sementara mobil box menabrak rumah warga.
Kecelakaan terjadi di Jalan Cikditi, Romamuju, Sulawesi Barat yang melibatkan 1 unit mobil dinas SUV milik Pemprov Sulbar dengan 1 unit mobil box. Akibatnya mobil SUV rusak parah karena terbalik hingga terseret sejauh 10 meter di tengah jalan. Sementara itu mobil box menabrak sebuah ruko milik warga yang berada di pinggir jalan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena kedua sopir mobil selamat. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kecelakaan. Mobil box dari arah dari selatan ke utara. Ya. Sedangkan mobil Fortune dari barat, dari timur ke barat. Mungkin Fortuner ini dalam kecepatannya agak tinggi, akhirnya dia terjadi benturan di perempatan jalan. Meski tak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Frendi Christian, iNews melaporkan. Seorang teknisi perusahaan TV di kota Sibolga, Sumatera Utara, tewas usai tersengat arus listrik. Kini jasad disemayamkan di rumah duka. Seorang karyawan teknisi perusahaan TV di kota Sibolga, Sumatera Utara, tewas usai tersengat arus listrik saat melakukan perbaikan jaringan internet. Diduga korban bersentuhan dengan kabel milik PLN hingga menyebabkan percikan api membuat korban terpental jatuh tak sadarkan diri. Korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat, namun nyawa korban tidak dapat tertolong. Ternyata ada kabel listrik di atas, kabel yang tadi itu mau di-over rupanya kena tegangan tinggi. Setelah itu si korban memegang kabel ini untuk mau memotong, ternyata arus listrik masih jalan, jadi kena terpental. Berdasarkan informasi kita datang ke TKP, bawa korban ke rumah sakit, sampai di rumah sakit korban meninggal dunia. Pihak perusahaan tempat korban bekerja menyatakan akan menanggung seluruh biaya proses pemakaman korban. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Raymond, iNews melaporkan. Pohon kedondong berukuran besar dan berusia puluhan tahun di Kabupaten Bekasi tumbang dan menimpa pengendara sepeda motor hingga tewas. Diduga akar pohon kedondong itu rapuh termakan usia. Sebuah pohon kedondong berukuran besar dan berusia puluhan tahun di Jalan Arif Rahman Hakim, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tumbang dan menimpa Hiran 27 tahun, warga Purbalingga, Jawa Tengah, hingga tewas. Peristiwa naas itu terjadi saat korban hendak ke warung nasi untuk membeli makan. Korban berboncengan motor dengan temannya. Saat korban Hiran dan temannya baru keluar dari gudang plastik tempat mereka bekerja, tiba-tiba pohon kedondong berukuran besar tumbang dan menimpa korban. Korban Hiran tewas di lokasi kejadian akibat luka di bagian kepala, sementara teman korban bisa menyelamatkan diri. Warga sekitar kesulitan mengevakuasi tubuh korban yang tertimpa batang pohon kedondong. Sementara itu, Kapolsek Cikarang Utara, Kompol Mustaqim mengatakan korban langsung dibawa ke rumah sakit usai dievakuasi. Itu terjepit, setelah itu dievakuasi, dibawa ke rumah sakit Amanda. Sampai di Amanda, korbannya. Petugas damkar yang datang ke lokasi mengevakuasi batang pohon yang tumbang menggunakan gergaji mesin dibantu warga setempat. Kasus pohon tumbang ini telah ditangani oleh petugas kepolisian Polsek Cikarang Utara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Seorang pasien wanita meninggal setelah ditolak sebuah rumah sakit di Denpasar, Bali. Meninggalnya korban tanpa sempat mendapat perawatan medis tersebut viral di media sosial. Seorang ibu rumah tangga meninggal dunia. Sebelum meninggal, wanita berusia 44 tahun ini sempat dibawa ke rumah sakit di Denpasar, Bali. Korban diduga meninggal dunia akibat tidak sempat mendapat pelayanan medis. Kejadian ini kemudian viral di media sosial setelah anggota DPD asal Bali, I Gusti Arya Wedakarna, mengunggahnya di media sosial. Viralnya kasus ini ditanggapi Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa.
Kami sudah melakukan evaluasi terkait dengan kondisi pelayanan yang ada di Rumah Sakit Bangaya yang terdahulu. Dari penjelasan dari tim yang sedang bertugas pada saat itu memang kondisi UGD kita lagi full sekali. Yang mana dari 13 pasien yang ada di UGD itu tingkat kegawat daruratannya itu setelah kita cek itu memang kondisinya memang benar-benar perlu pelayanan dan pengawalan. Sebelumnya ramai di media sosial seorang anak membawa ibunya ke rumah sakit Wangaya dalam kondisi sekarat, namun ditolak pihak rumah sakit dan menurut anak korban, pihak rumah sakit Wangaya tidak memberikan pinjaman ambulan untuk dirujuk ke rumah sakit lain. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Dampak naiknya harga bahan bakar minyak, sejumlah nelayan di Tegal, Jawa Tengah mulai terlilit utang. Pasalnya para nelayan tidak bisa menutupi hasil penjualan ikan dengan biaya pembelian BBM dan juga angsuran utang mereka. Sebagian besar nelayan di Tegal Sari, Jawa Tengah memilih tidak melaut. Pasalnya mereka menilai rugi jika memaksakan pergi mencari ikan di tengah harga BBM yang kian mencekik. Khususnya para nelayan yang berlayar dengan menggunakan kapal di bawah 35 gross ton atau kapal berukuran besar. Keuntungan para nelayan dari hasil tangkapan ikan tidak sebanding dengan biaya pembelian bahan bakar minyak. Belum lagi biaya peminjaman utang dari bank saat peralihan kapal cantrang ke kapal jaring berkantung. Langkah pemerintah kami tidak setuju untuk BTL ya, bantuan langsung tunai kepada rakyat. Karena saya juga bagian dari rakyat, masyarakat perikanan. Saya adalah salah satu contoh pelaku usaha perikanan yang saat ini kapalnya kami tidak mampu memberangkatkan. Karena harga kenaikan solar yang sangat tinggi. Ya kami berharap diturunkan menjadi 9.000 di atas harga subsidi. Subsidi naik dari 5.150, sekarang kondisinya seperti ini. Apalagi dinaikkan. Ya kapal-kapal kami tidak mampu berangkat. Karena terus terang, tadi ada teman kita yang ngomong tidak mampu untuk store uang di bank. Lalu janji pemerintah mana yang membantu kami? Kami harus beli jaring saja 1,5 miliar dan itu dapat hutang dari bank. Dulu pemerintah pernah menjanjikan kepada kami, tapi sampai sekarang nyatanya ada omong kosong. Sebelumnya, pemerintah berjanji akan memberikan bantuan kepada para pelaku usaha perikanan, khususnya nelayan. Namun hingga saat ini belum terrealisasi dan kini banyak nelayan mulai tercekik dengan utang yang tidak mampu mereka bayar. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Puluhan warga menggelar aksi kubur diri di depan pusat pemerintahan Kota Tangerang, Banten. Mereka menolak rencana pengembang yang akan merelokasi makam keramat Ki Buyut Jenggot di Kelurahan Panunggangan Barat. Puluhan warga di Tangerang, Banten menggelar aksi kubur diri di depan gedung pusat pemerintah Kota Tangerang, Banten sebagai bentuk protes atas rencana relokasi makam keramat Ki Buyut Jenggot. Makam yang terletak di Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, diyakini warga merupakan keturunan Kesultanan Banten. Masa mendesak Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah menyatakan sikap untuk menolak relokasi makam keramat tersebut. Mereka juga mengaku wilayahnya terkena dampak banjir dengan adanya proyek pembangunan yang dilakukan pengembang perumahan. Artinya hari ini bila Pak Wali Kota, pro rakyat datang ke sini. Bila Wali Kota tidak datang ke sini maka dia ada pro lipo, pro pengembang. Maka pada hari ini kita meminta, kami menunggu dengan aksi kubur. Bila tidak ada, kami akan bertahan di sini sampai beliau menyatakan tidak merelokasi dan segera menyegel sementara pengembang di sana karena banyak dampak lingkungan yang terjadi dan banjir kemana-mana. Aksi serupa akan dilakukan warga apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi Wali Kota Tangerang. Warga juga berharap makam tersebut dijadikan cagar budaya yang nantinya sekaligus menjadi wisata religi. Sebuah rumah di Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digerebek polisi lantaran dijadikan tempat praktik perdagangan bayi. iNews Pagi akan kembali dengan informasi selengkapnya.